Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku soleh-solehat. Gimana nih kabarnya? Selama 5 hari kita tidak bertemu ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pasti kemarin sudah jalan-jalan ya, atau mungkin masih bersiap-siap ya untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, bagus ya. Anak-anak, kita masih belum menyelesaikan ya untuk tematik 3, sub tema 4. Nah, hari ini ya Selasa 3 November 2020 kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2 ya, tematik. Baik. Tujuan dari pembelajaran kita, dengan mengamati cerita yang disajikan, siswa mampu memahami isi teks, menemukan kosakata berkaitan kehidupan sosial. Kemudian, dengan teks yang disajikan, siswa mampu menaksir dan menghitung harga barang dengan sekelompok pecahan uang yang setara. Dan berikutnya adalah dengan teks yang disajikan, siswa mampu memahami prakarya dari bahan alam. Materi yang akan kita pelajari yaitu anak-anak tentang bermain drama. Selanjutnya menaksir harga barang dan mengenal dan memahami perlengkapan membuat prakarya dari bahan alam. Anak-anak, untuk kali ini anak-anak boleh ya berkreasi ya. Silahkan kalian kreasikan ya, tunjukkan kemampuan kalian dalam melakukan percakapan ya, melalui drama yang diperankan oleh anggota keluarga. Judulnya Si Ulat dan Si Semut, yang ditulis oleh Agung Hastomo. Ada di halaman 114 ya. Di sana anak-anak, kalau misalnya anak-anak belum ada saudara, misalnya kakak adik itu, boleh dengan keluarga yang lain, atau misalnya boleh dengan teman dekat ya, dengan kedua orang tua, kemudian teman dekat atau saudara diajak juga boleh ya, untuk memperagakan drama Si Ulat dan Si Semut ya. Silahkan sebaik-baiknya ya direkam dengan video ya, biar bisa disimak. Bu, aku mah cuman bertiga aja. Di situ kan ada perannya ada 4-5. Boleh berperan 2 kali ya. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian untuk belajar tentang apa yang sudah dibaca maupun didramakan, anak-anak dapat menjawab pertanyaan halaman 117 ya. Ini sudah Ibu beritahu jawabannya ya. Misalnya, mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Jawabnya, berebut apel. Si semut serakah tidak mau berbagi makanan dengan si ulat. Nah, kemudian mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Ya, karena mereka tidak mau kehilangan apel. Si semut dan si ulat saling menyadari pentingnya bekerja sama. Setelah apel yang mereka perebutkan akan dimakan oleh seorang anak. Kemudian, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Ya, jawabnya dijauhi teman dan kehilangan teman. Kemudian, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Betul, akan dibenci oleh teman. Ya, itu ya anak-anak ya. Boleh kalian catat, itu di buku belum ada. Jawabannya boleh dicatat ya. Nah, untuk halaman 118 ini ada beberapa bahan yang dibeli oleh siswa dalam persiapan untuk membuat keterampilan. Ada biji jagung yang harganya 1.000, kacang tanah juga harga 1.000, kacang kedelai 2.000, kacang hijau 1.000. Nah, anak-anak,
Ini ditaksir ya, hasil taksiran harganya di sebelahnya. Seperti ini ya. Untuk taksiran ini anak-anak memperkirakan ya, dari keempat barang tersebut yang dibeli siswa berapa kira-kira. Misalnya, aku kira-kira misalnya mau 6.000. Oh, silahkan ya. Aku mau 4.000 perkiraannya. Tulis di sini ya. 4.000 gitu ya, anak-anak. Kemudian hasil aslinya dikotret atau dibuat tabel seperti halaman 119. Biji kacang hijau 1.000, biji kedelai 2.000, biji kacang tanah 1.000, biji jagung 1.000. Jadi jumlah semuanya adalah 5.000 gitu ya. Tinggal ditambahkan 0, turun semuanya 0. Nah, tinggal ribuannya ini ya 1, 2, 1, 1 ditambahkan. Oke, baik. Nah, anak-anak, untuk halaman 119 ya. Tadi setelah siswa tadi membeli biji-bijian ya, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya. Nih, bahan-bahan alatnya ya, ingat inilah alat ya, dan bahannya nih adalah Rp500 kertas, kemudian Rp1.000 lem, kemudian Rp1.000 pulpen, Rp1.000 gunting, dan Rp500 adalah penggaris. Nih ya anak-anak. Kemudian ditaksir lagi harganya ya, seperti tadi kita taksir harganya. Misalnya semuanya ini kita taksir harganya yang mendekati ya, tidak perlu dihitung secara betul dulu ya, kita taksir dulu ya. 500 ditambah 1.000 ditambah 1.000 tambah 1.000 ditambah 500. Oh, jadinya di sini misalnya 6.000 ya, boleh 6.000 Bu, gitu. Tidak apa-apa. Nah, sekarang kita buktikan ya. Halaman 120 kita buktikan. Betulkah semuanya itu 6.000? Nih, bisa dilihat ballpoint adalah harganya 1.000. Kemudian gunting harganya 1.000, penggaris 500, lem 1.000, kertas gulung 500. Jadi jumlah semuanya adalah 4.000. Oh, ternyata taksiranku terlalu banyak ya. Tadi kan ini jadi 6.000 padahal bukan 6.000 ya. Ya, tepatnya adalah 4.000 ya. Tidak apa-apa ya anak-anak. Namanya menaksir itu memperkirakan. Kira-kira berapa ya jumlah semuanya tadi. Nah, kalau misalnya ternyata setelah dihitung secara keseluruhan jumlah aslinya seperti ini, tidak apa-apa. Ya, baik anak-anak. Kita lanjutkan ya. Tadi semua bahan itu ya, ada karton, lem, kacang hijau atau kacang tanah, biji jagung ya, kemudian kacang kedelai dan fotonya. Kemudian alat, ingat alatnya adalah pena atau pensil, gunting, penggaris ya. Itu alat itu yang digunakannya ya. Berikutnya anak-anak, dari halaman 123 ini ya. Ini ada 121 ya, ada cara untuk membuat, anak-anak bisa simak ya. Ada di buku anak-anak juga ya. Disimak cara untuk membuatnya ya. Anak-anak harus memahami nih bagaimana cara membuat. Pertama apa ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya, yang keempat ya. Ini yang keempatnya terlewat ya, ada di buku anak-anak ya. Nah, kemudian setelah selesai anak-anak memahami cara untuk membuat keterampilan ya berbentuk bingkai foto, di sini anak-anak dapat memilih ya kata-kata yang sama dengan memberi tanda centang atau checklist ya. Contohnya, menolong itu sama dengan
Apa ya? Gitu. Menolong itu sama dengan membantu. Iya. Berikutnya, kelompok itu sama dengan apa ya? Kelompok adalah sama dengan tim. Ya. Kemudian gembira. Gembira itu sama dengan senang. Ya. Putra sama dengan anak laki-laki. Dan kompak itu sama dengan rukun. Ya, anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Jadi tugasnya yang mana, Bu? Tugasnya adalah halaman 114 ya sampai 117. Kalian melakukan percakapan ya dengan anggota keluarga. Itu yang harus distorkan dalam bentuk video kepada Ibu ya. Yang lainnya untuk berlatih sendiri. Baik anak-anak, semua yang kita pelajari tadi ya bersumber dari Al-Quran. Ibu ambil dari Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, baik anak-anak. Itulah yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, Ibu ucapkan jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.